Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Rayati. Nama saya Nova Nitiara. Nama saya Siti Latifatul Rahmah. Kita dari kelompok 6 ingin membuat video pembelajaran pada pertemuan 12, yaitu tes transaksi. Langsung aja kita lanjut ke materinya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tes transaksi. Tes transaksi ini dimulai dari sifat bukti audit. Bukti audit adalah informasi tertulis, elektronik, maupun lisan yang digunakan auditor untuk mendukung kesimpulan audit. Bukti dapat berasal dari dokumen perusahaan, yaitu berupa faktur, kontrak, notulen, dan cek. Ada lagi yaitu yang kedua, sumber eksternal berisi konfirmasi. Selanjutnya, hasil prosedur auditor yang berisi observasi, inspeksi, tanya jawab, dan pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir ada informasi tambahan yang diperoleh auditor untuk memperkuat hasil temuan. Selanjutnya, ada tipe-tipe bukti audit. Yang pertama ada physical evidence. Physical evidence ini yaitu bukti yang dapat dihitung, diamati, atau diperiksa secara fisik. Contohnya ada cash count, stock of name, pemeriksaan surat berharga, dan inventaris aset tetap. Dan yang kedua ada evidence obtained through confirmation, yaitu bukti yang diterima langsung dari pihak ketiga. Contohnya ada konfirmasi piutang, utang barang konsiasi, surat berharga, konfirmasi penasihat hukum. Dan yang ketiga ada documentary evidence, yaitu bukti berupa dokumen, transaksi atau catatan akuntansi. Contohnya tuh seperti faktur pembelian atau penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan juga subledger. Yang keempat adalah mathematical evidence, bukti dari perhitungan kembali atau rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Contohnya voting, closing voting, rekonsiliasi bank, perhitungan saldo, piutang atau utang, perhitungan depresiasi. Yang kelima, analytical evidence, bukti dari analisis data keuangan klien meliputi trend analysis atau horizontal, common size analysis atau vertikal, ratio analysis atau likuiditas, profitabilitas, leverage, manajemen aset. Yang keenam adalah hearsay evidence, bukti berupa informasi lisan dari klien. Contohnya, penjelasan tentang pengendalian internal, persediaan rusak, atau lambat kewajiban tertentu, peristiwa setelah tanggal acara. Selanjutnya ada compliance test atau uji kepatuhan. Compliance test atau uji kepatuhan adalah prosedur audit yang dilakukan auditor untuk menilai apakah perusahaan sudah mengikuti dan mematuhi prosedur, kebijakan, serta sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dengan kata lain, auditor memeriksa apakah transaksi yang terjadi benar-benar sudah dilakukan sesuai aturan perusahaan, seperti kelengkapan dokumen, otorisasi pejabat berwenang, serta ketetapan pencatatan. Compliance test, hal yang perlu dipertimbangkan auditor. Pertama, kelengkapan dokumen pendukung atau invoice, PO, bukti penerimaan. Kedua, keakuratan perhitungan matematis seperti voting, cost floating, dan extension. Yang ketiga, otorisasi transaksi oleh pejabat yang berwenang sesuai batas kewenangannya. Yang keempat, ketetapan menggunakan akun yang didebit dan dikredit. Yang kelima, kebenaran posting ke buku besar dan subbuku besar. Waktu pelaksanaan compliance test yang pertama dilakukan saat interim audit sebelum akhir tahun. Dapat juga dilakukan setelah tutup buku pada akhir tahun.
Selanjutnya yaitu substantif test atau uji substantif. Merupakan proses audit yang dilakukan untuk memastikan apakah saldo perkiraan dalam laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba rugi sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya atau belum. Contoh uji substantif yaitu inventarisasi aset tetap, observasi stock of name, konfirmasi piutang, utang dan bank, pemeriksaan subsequent collection, subsequent payment, cash of name, serta pemeriksaan rekonsiliasi bank. Nah, dalam pemeriksaannya, auditor juga harus membuat dokumen audit seperti working balance sheet, working profit and loss, top schedule, dan supporting schedule. Apabila auditor menemukan kesalahan, auditor akan menilai apakah kesalahan tersebut material atau tidak. Jika kesalahan bersifat material, auditor akan mengusulkan audit adjustment secara tertulis. Namun, jika klien menolak koreksi material, auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Sedangkan, jika kesalahan bersifat imaterial, usulan koreksi tetap diberikan tetapi tidak wajib dipaksakan. Selanjutnya yaitu cara pemilihan sampel dan pemilihan sampel audit. Cara pemilihan sampel. Auditor menggunakan sampling karena memeriksa semua transaksi tidak efisien. Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus mewakili populasi dan dipilih dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat dua pendekatan dalam pemilihan sampel, yaitu statistik dan non-statistik. Selanjutnya, pemilihan sampel audit. Auditor tidak memeriksa semua transaksi, melainkan hanya mengambil sampel yang representatif. Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu random atau judgment sampling, yaitu pemilihan yang secara acak atau berdasarkan pertimbangan auditor. Yang kedua yaitu block sampling, dengan mengambil transaksi pada periode tertentu, serta statistical sampling yang bersifat ilmiah dan dianggap paling representatif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.